Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Kontra membawakan masalah yaitu penilaian dalam pembelajaran jarak jauh, fokus ke penilaian kognitif. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ella Dwi Astuti sebagai pembicara pertama. Lalu Devi Anjasis Mawati sebagai pembicara kedua, Francisca Safiria Edvina sebagai pembicara ketiga, dan Lisika Marianti sebagai pembicara keempat. Pembelajaran jarak jauh adalah satu proses belajar mengajar di mana pengajar dan yang diajar tidak berada dalam satu tempat yang sama atau berjauhan dan terhubung melalui media elektronik interaktif. Di masa pandemi corona ini, pembelajaran jarak jauh diandalkan untuk memenuhi kebutuhan belajar mengajar sekaligus menghindari penyebaran virus corona. Dalam proses pembelajaran terdapat evaluasi atau penilaian. Penilaian dibagi menjadi 3, yaitu kognitif yang berpusat pada kemampuan berpikir, psikomotor yang berpusat pada aktivitas fisik, dan afektif yang berpusat pada tingkah laku. Di masa ini, penilaian kognitif tengah menjadi fokus dalam pembelajaran jarak jauh. Kami dari tim Kontra kurang setuju dengan hal ini. Penilaian harusnya tetap melihat pada ranah aktivitas fisik, ranah berpikir, dan ranah tingkah laku, agar dapat terlihat kemampuan peserta didik dari berbagai aspek. Jangan jadikan perbedaan tempat dan keterbatasan komunikasi menjadi alasan untuk meminimalisir penilaian. Ketika penilaian yang sudah ada disusun dan disesuaikan untuk pendidikan di Indonesia agar dapat mengetahui kemampuan dalam dan luar peserta didik. Jika penilaian hanya terfokus pada kemampuan berpikir saja, maka kita tidak akan tahu lebih dalam kualitas peserta didik. Selain itu, tugas pendidik bukan hanya mengajar, tetapi juga mendidik, mengajar, dan melatih. Karenanya, kelompok kami tidak setuju jika penilaian pembelajaran jarak jauh hanya terfokus pada penilaian kognitif saja. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya, sebagai pembicara kedua, tetap tidak setuju. Argumen dari tim pro memang sudah baik, tapi penilaian psikomotorik juga dapat digunakan dalam penilaian jarak jauh. Menurut Rian 1980, bahwa hasil belajar keterampilan dapat diukur melalui 3 cara, yaitu yang pertama, pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Contohnya, guru dapat memberikan materi melalui Zoom. Kemudian guru membuka forum diskusi di sana. Selain itu, guru juga dapat menugaskan siswa untuk melakukan debat secara langsung dalam forum tersebut. Yang kedua, sesudah melaksanakan pembelajaran, yaitu dengan jalan memberikan tes kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Misalnya, setelah mempelajari materi tentang puisi, seorang guru dapat memberikan tugas kepada siswanya untuk membuat video ketika membaca sebuah puisi. Selain itu, guru juga dapat memberikan tugas untuk mengerjakan soal-soal tentang materi yang sudah dipelajari pada pertemuan tadi. Yang ketiga, yaitu beberapa waktu sesudah pembelajaran selesai dan kelak dalam lingkup kerja. Setelah beberapa waktu atau beberapa hari, guru dapat memberikan tugas kepada siswanya. Apakah siswa tersebut masih mengingat pembelajaran yang sudah diberikan beberapa waktu yang lalu atau tidak? Salah satu cara penilaian psikomotorik adalah dengan praktik seperti membuat video ketika membaca puisi atau ketika membacakan sebuah cerita. Selain itu juga dapat dengan melakukan observasi, sehingga guru dapat melihat secara nyata kemampuan siswanya walaupun proses pembelajaran dilakukan secara jarak jauh. Jadi, saya tetap tidak setuju jika penilaian pembelajaran jarak jauh hanya fokus kepada penilaian kognitif saja. Karena penilaian kognitif saja tidak cukup untuk mengukur kemampuan siswanya. Jadi, seorang guru juga harus melakukan penilaian yang lainnya, seperti penilaian psikomotorik yang sudah saya jelaskan tadi. Terima kasih.
Argumen dari tim pro memang sudah benar, tetapi saya masih tetap kurang setuju apabila penilaian itu diambil dari penilaian kognitif. Sedangkan penilaian itu juga ada penilaian afektif. Penilaian afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, konsep diri, dan nilai. Menurut Fishbein dan Azen, sikap adalah suatu predisposisi yang dipelajari untuk merespon secara positif atau negatif terhadap suatu objek, situasi, konsep, atau orang. Contohnya, seorang guru tetap dapat menilai sikap siswa dari saat bertatap muka di Zoom, apakah siswa tersebut mempelajari dan menyimak dengan baik atau tidak. Yang kedua ada minat. Menurut Getzel, minat adalah suatu disposisi yang terorganisir melalui pengalaman yang mendorong seseorang untuk memperoleh objek khusus, aktivitas, pemahaman, dan keterampilan untuk tujuan perhatian atau pencapaian. Yang ketiga ada konsep diri. Menurut Smith, konsep diri adalah evaluasi yang dilakukan individu terhadap kemampuan dan kelemahan yang dimiliki. Target, arah, dan intensitas konsep diri pada dasarnya seperti ranah afektif yang lain. Yang keempat, ada nilai. Menurut Roberts, nilai merupakan suatu keyakinan tentang perbuatan, tindakan, atau perilaku yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Selanjutnya, dijelaskan bahwa sikap itu mengacu pada suatu organisasi, sejumlah keyakinan sekitar objek spesifik atau situasi, sedangkan nilai mengacu pada pola keyakinan. Yang kelima ada moral. Moral berkaitan dengan perasaan salah atau benar terhadap kebahagiaan orang lain atau perasaan terhadap tindakan yang dilakukan oleh diri sendiri. Jadi selama masa pandemi ini, walaupun pembelajaran hanya dilakukan melewati Zoom, tetapi penilaian afektif juga perlu dilakukan. Dari yang saya sering lihat di sosial media, banyak sekali siswa yang melakukan Zoom itu dengan sambil tiduran, sambil makan, sambil membuka aplikasi lain. Jadi penilaian afektif itu juga penting sifatnya. Jadi kita tidak hanya menilai kemampuan daya ingat, tetapi kita juga menilai bagaimana sikap dan tingkah laku murid dalam melakukan pembelajaran. Apabila hanya menilai dari penilaian kognitif, berarti penilaian afektif yang ada di rapot itu hanya melalui rekayasa saja. Saya, pembicara keempat, akan menguatkan dan menyimpulkan pendapat dari teman-teman saya yang kontra terhadap mosi penilaian dalam pembelajaran jarak jauh fokus ke penilaian kognitif. Dari tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam kurikulum 2013 yang berbunyi, tujuan kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, tidak hanya penilaian kognitif saja yang diperkuat atau difokuskan, tetapi ada 3 ranah penilaian, yaitu penilaian kognitif, penilaian afektif, dan penilaian psikomotor. Seperti pendapat pembicara 1, yaitu jika penilaian hanya terfokus pada penilaian kognitif saja, maka kita tidak akan tahu kualitas dari peserta didik tersebut. Selain itu, tugas guru tidak hanya mengajarkan saja, tetapi tugas guru adalah mendidik, mengajarkan, serta melatih peserta didiknya. Menurut Rian, hasil pembelajaran berupa keterampilan. Tujuan dari pembelajaran tidak hanya memahamkan siswa atau peserta didik terhadap kemampuan pengetahuan saja, tetapi juga memperhatikan perubahan dari proses dan tingkah laku peserta didik tersebut. Itu merupakan suatu tujuan dari pendidikan. Oleh karena itu, sesuai dengan pendapat dari pembicara 3 yang mengemukakan bahwa penilaian afektif juga diperlukan dalam pembelajaran. Meskipun dalam situasi pandemi seperti ini, pendidikan tetap harus terlaksana dan tujuan pendidikan harus tetap tercapai. Berdasarkan beberapa paparan tersebut, kelompok kami tetap kontra terhadap
penilaian yang terfokus kepada penilaian kognitif saja.